Pembangunan kereta bandara IKN masih di tahap studi kelayakan. Berita Ibu Kota Nusantara, OIKN, mengungkapkan progres terkini proyek kereta bandara di IKN, Kalimantan Timur. Kereta bandara di IKN akan menghubungkan Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan dengan kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN. Juru bicara OIKN Troy Pantou mengatakan, saat ini proyek kereta bandara di IKN sedang dalam proses studi kelayakan, feasibility study, FS, yang kajiannya dilakukan oleh OIKN dan Kementerian Perhubungan, Kemenhub. Untuk hal ini masih proses feasibility study, ujarnya kepada Kompas.com, dikutip Kamis, 9 Mei 2024. Namun dia belum dapat memastikan kapan FS kereta bandara di IKN akan dirampungkan. Lantaran FS belum selesai, dia juga belum dapat memastikan berapa tepatnya nilai investasi yang diperlukan untuk membangun kereta bandara di IKN. Masih belum sampai ke situ prosesnya, ucapnya. Sementara itu, Kemenhub juga masih belum memberikan penjelasan terkait proyek kereta bandara di IKN ini saat dihubungi Kompas.com. Berdasarkan bahan paparan Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Agung Wicaksono dalam sebuah webinar pada Rabu, 24 April 2024, trase kereta bandara di IKN akan sepanjang 46,06 km. Dengan kereta bandara ini, perjalanan Sepinggan KIP dapat ditempuh selama kurang dari 34,6 menit. Proyek kereta api yang rencananya akan dioperatori oleh PT Kereta Api Indonesia, Persero, atau KAI ini ditargetkan dapat beroperasi komersial pada 2029. Sementara proses konstruksinya akan dilakukan selama 2027 hingga 2028. Adapun estimasi biaya investasi untuk pembangunan infrastruktur kereta bandara di IKN sebesar 3,2 miliar dolar AS, sudah termasuk biaya pembangunan Inmerced dan Approach Tunnel. Sedangkan khusus untuk rangkaian kereta atau lokomotif kereta bandara ini membutuhkan biaya sebesar 121 juta dolar AS. Rangkaian kereta bandara di IKN yang berkecepatan 160 km per jam ini bakal memiliki kapasitas 256 tempat duduk dan 335 penumpang berdiri. Amerika Serikat hibahkan dana untuk pembangunan IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Republik Indonesia menandatangani perjanjian hibah kota cerdas dengan Amerika Serikat dalam rangka mewujudkan Nusantara di Kalimantan Timur sebagai Smart Forest City pada pekan lalu. Menurut Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohamed Ali Berawi, pembangunan IKN merupakan kesempatan langka dalam melakukan pemindahan ibu kota di dunia. Kami mengundang kolaborasi internasional untuk menjadi bagian dalam pembangunan kota global yang modern dan berkelanjutan. Kami menghargai dukungan hibah United States Trade and Development Agency, USDA, untuk memfasilitasi kolaborasi antara kedua negara di IKN, ujar Mohamed Ali Berawi. Ali menyatakan apresiasinya atas dukungan pemerintah Amerika Serikat dalam membangun IKN sebagai kota cerdas. Sementara itu, Direktur USDA Amerika Serikat Enoch T. Ebong menyatakan, dukungan agensinya terhadap pembangunan IKN. Pembangunan IKN adalah pekerjaan yang luar biasa yang belum pernah ia lihat sebelumnya selama 20 tahun karirnya pada bidang pengembangan infrastruktur. Nusantara dapat melakukannya dengan kerja dan dedikasi yang sangat baik. Untuk itu, kami berterima kasih kepada OIKN atas kerja keras sehingga kemitraan ini dapat diwujudkan dengan sangat baik dan kita dapat melakukan penandatanganan hibah ini. Hal ini menjadi simbol kerjasama yang kuat di antara kedua pemerintahan, ujar Ebong. USDA merupakan lembaga independen pemerintah Amerika Serikat untuk memajukan pembangunan ekonomi dan kepentingan komersial Amerika Serikat di negara-negara berkembang. Forum ini dapat mendukung keberhasilan pembangunan IKN, memfasilitasi pertukaran pengalaman dan praktek terbaik dalam pembangunan kota cerdas, serta membuka peluang kerja sama dalam perencanaan dan implementasi, kata Ebong. Selain itu, kerjasama antara Indonesia dan AS terus berlanjut dengan penandatanganan perjanjian hibah sebesar 2,49 juta dolar AS dari pemerintah Amerika melalui USDA.
Hibah ini akan digunakan untuk mendanai bantuan teknis terkait usulan penerapan teknologi dan solusi kota cerdas di IKN. Otorita IKN dan USDA juga sedang dalam proses diskusi lanjutan untuk mempersiapkan kerja sama hibah bagi pilot proyek pembangunan Command Center tahap kedua. Kepala Bappenas, hak milik atas tanah dibolehkan di IKN. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, Suharso Monoarfa menegaskan bahwa hak atas tanah dalam bentuk hak milik dibolehkan di Ibu Kota Nusantara, IKN, Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur. Jumat yang lalu Bapak Presiden, Joko Widodo, bertanya kepada kami mengenai apakah hak milik tanah di Ibu Kota Nusantara itu dibolehkan. Saya menjawab pada beliau bahwa itu sangat dimungkinkan dan dibolehkan, katanya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, Musrenbangnas, 2024 di Jakarta, Senin. Di dalam Undang-Undang, UU, Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang IKN, tercantum sejumlah pasal yang membolehkan hak atas tanah dalam bentuk hak milik di IKN. Mulai dari pasal 15 ayat 1, 5, 6, 8, 9, dan seterusnya. Jadi, hak atas tanah dalam bentuk hak milik itu dibolehkan, ujar Suharso. Dalam kesempatan tersebut, dia turut menyampaikan perkembangan pembangunan IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia per 25 April 2024 yang telah mengalami kemajuan sebesar 80,82% dari target pembangunan tahap pertama dengan fokus pada kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Sejumlah fokus pembangunan pada tahap pertama diantaranya kawasan Istana Negara dan lapangan upacara yang mencapai progres 60,54%, kawasan Istana Presiden 80,95%, gedung Kementerian Koordinator 49,56%, rumah tapak jabatan Menteri 85,78%, lalu rumah susun aparatur sipil negara, ASN, serta personil pertahanan dan keamanan 33,88%. Pembangunan lainnya juga mencakup infrastruktur sumber daya air, jaringan jalan akses utama, termasuk jalan tol, yang dibangun dengan pendanaan anggaran pendapatan belanja negara, APBN, jaringan listrik dan telekomunikasi melalui Badan Usaha Milik Negara, BUMN, fasilitas sarana dan prasarana dasar maupun fasilitas penunjang seperti rumah sakit dan sekolah bertaraf internasional, juga sarana olahraga yang didukung kontribusi dan peran aktif para pengusaha maupun pihak swasta dalam negeri. Melalui Otorita IKN, total komitmen permintaan investasi untuk pembangunan IKN disebut terus meningkat dengan total Rp49,6 triliun yang ditunjukkan melalui 5 kali pelaksanaan groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo. Memperhatikan kemajuan pembangunan tersebut, kami yakin bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara akan berjalan sesuai dengan rencana sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang. Kementerian Bappenas mengawal keberlanjutan perencanaan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta mendorong pengembangan daerah mitra di sekitar sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka panjang untuk menjadi pedoman bagi pemerintahan berikutnya, ungkap Menteri PPN.